Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'du. Yang saya hormati Bapak Ustaz Mas Yudi Abu Haidar ALC, penyaji daurah pada musran PRPM kali ini. Yang saya banggakan adik-adik saya pemuda dan pemudi Muhammadiyah Ranting Stailawas. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita mendapatkan kesehatan lahir dan batin sehingga bisa hadir pada acara musyawarah pemuda Muhammadiyah Ranting Stailawas yang diselenggarakan di tempat yang sangat mulia ini, yaitu Masjid Taqwa Muhammadiyah Stailawas. Adik-adik sekalian yang kami banggakan, sejujurnya kami merasa bangga, sangat bangga dan bersyukur di tengah-tengah perjalanan Persyarikatan Muhammadiyah periode 2015 sampai 2020 telah berjalan. Ada satu hal yang kami rasakan dan kami sangat merasa, yaitu keterlibatan pimpinan Ranting Muhammadiyah di dalam membina urtumnya, yaitu urtum pemuda Muhammadiyah dan urtum IPM, sangat minim, akibat dari bagian wakil ketua koordinator bidang ini memang nampaknya tidak jalan sama sekali. Oleh karena itu kami memohonkan maaf yang sebesar-besarnya. Tetapi meski tanpa keterlibatan itu, nampaknya adik-adik pemuda Muhammadiyah terus bangkit, terus berjalan dan sangat dinamis. Meski dari jarak jauh kami melihat nampaknya ada selalu geliat kegiatan, dan ini sangat positif. Oleh karena itu tidak ada salahnya kalau kami mengatakan saya sangat bersyukur atas keadaan ini. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemuda bagi sebuah kelompok masyarakat, kita sadari semua, adalah kelompok yang sangat dominan di dalam menentukan nasib masa depan kelompok itu. Karena pemuda itu adalah unsur manusia yang memiliki kekuatan yang prima. Kekuatan akalnya sangat kuat ketika masa pemuda. Kekuatan fikirnya sangat kuat ketika mereka dalam posisi pemuda. Kekuatan fisiknya dan kekuatan psikologisnya yang luar biasa. Berbeda dengan kelompok manusia yang setingkat lebih tua dari pemuda, yaitu berkisar antara 50-an sampai 60-an.
mereka adalah kelompok yang sudah mulai menurun tingkat produktivitasnya. Apakah itu bidang keilmuannya, apakah itu fisiknya, apakah itu semangatnya, psikologisnya sudah mulai menurun. Semangat dalam bidang apapun sudah mulai ada grafik penurunan, bahkan ada yang sangat tajam. Inilah maka kemudian pemuda Muhammadiyah adalah bagian yang sangat penting bagi ranting Muhammadiyah Setialawas untuk menjadi harapan masa depan. Oleh karena itu kami sangat berbangga atas berkumpulnya adik-adik di dalam persyarikatan ini, yaitu di dalam Urtum Pemuda Muhammadiyah. Kami juga sangat bersyukur kemudian ada beberapa saudara-saudara kita yang peduli dengan adik-adiknya. Di sini ada Al-Mukarram Ustadz Masyudi, secara umur tua saya, insya Allah begitu Ustadz ya. Tapi beliau saat ini jauh lebih senior ilmu agamanya dibanding saya. Oleh karena itu kemudian beliau memposisikan sebagai pembina, memberikan ilmu kepada adik-adik ini. Maka ini menjadi sesuatu yang sangat kami syukuri. Barangkali karena ikatan kesedayuannya, meski ada di Malang, beliau kemudian masih ingat di Sedayu. Gitu Mbak Masyudi ya. Kalau tidak begitu rasanya tidak mesra menjadi orang Sedayu kalau tidak selalu ingat desanya. Saudara-saudara sekalian yang kami banggakan, menjadi pemuda Muhammadiyah di dalam kesempatan ini kami menyampaikan satu, bahwa Muhammadiyah di Setialawas ini adalah persyarikatan yang telah mengangkat harkat martabat keislaman di desa Setialawas. Ketika di desa ini banyak terjadi TBC, tahayul, bid'ah dan khurafat. Pada masa kecil saya dulu, saya masih teringat bahwa di kuburan Sentono itu setiap malam Jumat itu pasti di tengah malam banyak orang datang masuk ke kuburan itu. Pagi-paginya kemudian kita ketahui banyak taburan bunga. Mereka menabur bunga sebagai tradisi nyekar, yang kata mereka ingin mendapatkan apa itu istilahnya, barokah dari tradisi yang telah mereka lakukan. Yang tradisi itu jauh dari apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita lihat juga pada malam Jumat banyak orang menabur bunga-bunga di perempatan. Yang paling sering itu di perempatan Suko Barat, di perempatan sini, dan di pertigaan-pertigaan. Banyak orang menabur bunga. Itu masa kecil saya masih menangis seperti itu. Menurut guru-guru saya, jauh sebelumnya lebih dahsyat lagi. Maka kemudian hadirlah pemuda-pemuda Setialawas yang dari pondok. Di antaranya ada Ustadz Muhammad Hamidi, ada ustadz-ustadz yang lain yang kemudian mereka mendobrak tradisi yang jauh dari sunnah Rasul itu. Maka kemudian mereka berkumpul dan mendirikan persyarikatan Muhammadiyah secara organisatoris. Meskipun jauh sebelumnya sudah muncul bapak-bapak yang mereka adalah orang-orang yang tafaqquh fiddin, orang-orang yang sangat getol untuk menghilangkan tahayul, bid'ah dan khurafat. Dan semuanya kemudian beliau-beliau itu adalah termasuk awal-awal pendiri Muhammadiyah di Setialawas. Siapa mereka? Di antaranya ulama yang tertua adalah Kiai Haji Mas'ud
Kiai Haji Mas'ud itu seorang kiai yang tinggal di sebelah timur rumah saya itu, yang sekarang menjadi milik Pak Ahzab itu. Suaminya Mbah Lin. Mbah Lin itu kemudian ditinggal wafat oleh Kiai Mas'ud, ya, dinikahi oleh Kiai Fauzi, Haji Fauzi dari Blimbing. Haji Fauzi wafat, kemudian dinikah oleh Bapak Asmuni, yang kemudian saat ini beliau tinggal di sebelah timurnya bengkel Budi itu Pak, Mas Budi itu Mbah Lin. Itu suaminya dulu ada lagi Haji Mas'ud, luar biasa keilmuannya, setara dengan Bapak Kiai Haji Adnan Nur di Blimbing, yang tokoh Masumi itu. Ada lagi Bapak Kiai Haji Mahbub Ihsan. Kiai Haji Mahbub Ihsan ini seorang hafid Al-Quran, murid langsung dari Kiai Amin dari Tunggul, yang kemudian menjadi pahlawan daerah Lamongan, bersama selevel dengan sereleting dengan Bapak Kiai Haji Abdurrahman Samsuri. Beliau berdua, antara Kiai Mahbub Ihsan dan Abdurrahman Samsuri, adalah santri terbaik dari Bapak Kiai Amin. Ada lagi Bapak Kiai Haji Zahri. Bapak Kiai Haji Zahri ini ternyata kemudian adalah pendiri Muhammadiyah daerah Lamongan bersama Bapak Raden Mulyadi. Raden Mulyadi kemudian menjadi pimpinan Muhammadiyah pertama Kabupaten Lamongan. Periode berikutnya setelah sepeninggal Bapak Raden Mulyadi adalah Bapak Kiai Haji Zahri. Dari mana? Dari Sedayu Lawas, yang kemudian wafat di penjara Lamongan akibat dituduh sebagai orang terlibat dalam komando jihad zaman awal Orde Baru. Bersamaan dengan itu Pak Yai Abdurrahman, Pak Jafar Rohim, Pak Afnan Ansori, Pak Mahbub Ihsan, mereka dipenjara bersama-sama di Lamongan tanpa proses peradilan. Yang lain dikeluarkan satu demi satu, tapi Pak Yai Zahri tidak mau dikeluarkan sebelum ditunjukkan salahnya apa. Tapi berhubung memang dicari-cari tidak ada salahnya, sampai akhirnya beliau wafat di penjara. Itu adalah Pak Yai Zahri. Itu tokoh-tokoh orang Sedayu Lawas yang menjadi cikal bakal berdirinya Muhammadiyah di Sedayu Lawas, yang kemudian merubah dan membasmi TBC, dan terjadilah pencerahan pemahaman Islam yang mudah-mudahan kita semua menjadi pelanjutnya. Oleh karena itu, kalau saat ini adik-adik menjadi pemuda Muhammadiyah, saya berpesan, menjadi pelaku organisasi tidak cukup hanya kegiatan aktif saja, tapi yang jauh lebih penting, bekalilah dirimu dengan ilmu. Ilmuilah dirimu dengan Islam. Jadi jangan hanya menjadi pegiat-pegiat kegiatan, tetapi tidak ada satupun yang kemudian menjadi orang yang tafaqquh fiddin, yang mencerahkan kehidupan masyarakat, yang menjadi pedoman, menjadi lilin pencerah di kala kegelapan. Harus ada. Nampaknya hal ini mulai lama, mulai semakin meredup semangat untuk mempelajari Islam. Ini sekali lagi saya tekankan kepada adik-adik, terutama yang saat ini masih di SMA atau di SMP. Harus ada sekian dari kalian yang khusus memperdalam Islam, menjadi ulama-ulama, tidak hanya sekedar pegiat-pegiat organisasi, namun tidak ada atau lupa yang mempelajari Islam, mempertinggi ilmu Islam. Saya bersyukur Pak Masud ini supaya menjadi penyemangat kepada adik-adik untuk selalu meningkatkan keilmuannya.
Saya kira ini yang menjadi pesan saya kepada adik-adik sekalian. Akhirnya saya ucapkan selamat bermusyawarah. Mudah-mudahan musyawarah kalian pada hari ini menghasilkan keputusan-keputusan hasil musyawarah yang terbaik. Dan sekali lagi saya tekankan bahwa pemuda Muhammadiyah tidak hanya pemuda yang ada di remaja masjid Taqwa, tidak hanya pemuda yang menjadi guru di Muhammadiyah, tetapi pemuda Muhammadiyah adalah semua orang yang mendukung, setuju dan menjadi pelopor kegiatan kepemudaan Muhammadiyah dimanapun berada. Apakah di lembaga sana, apakah di lembaga sana, apakah di lembaga sana. Ini yang harus dipahami dan dimengerti, sehingga kemudian pemuda Muhammadiyah adalah orang yang peduli di dalam perjuangan untuk melanjutkan para bapak-bapak kita terdahulu. Akhirnya kami ucapkan selamat bermusyawarah pada hari ini. Mari dibuka ya, supaya mendapatkan ridha dari Allah dan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kegiatan musyawarah ini kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Dr. Antus Nasikin. Beliau memberikan sambutan tentang sejarah berdirinya Muhammadiyah Istilah Lawas. Mungkin yang disampaikan tadi beberapa tokoh-tokoh mungkin kita tidak kenal, saya pribadi juga mungkin hanya mendengar namanya saja, tapi pada esensinya adalah beliau memberikan semangat kepada kita bahwa beliau tokoh-tokoh itu adalah yang memulai berdirinya Muhammadiyah di Istilah Lawas, dan kita sebagai pemuda diberikan semangat oleh beliau untuk melanjutkan cita-cita beliau untuk memperjuangkan Islam melalui organisasi pemuda Muhammadiyah Istilah Lawas. Demikian tadi acara pembukaan musyawarah pimpinan ranting pemuda Muhammadiyah pada pagi hari ini. Acara yang terakhir adalah penutup. Mari kita tutup acara pembukaan musyawarah pimpinan Muhammadiyah Istilah Lawas dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya nanti kita lanjutkan pada acara pramusyawarah, yaitu kajian rutin yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Haidar LC. Nanti akan dipandu oleh saudaraku Azril. Dari saya sekian, apabila ada kurang salahnya saya mohon maaf yang sebenarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Azril.